Kenapa sulit menerima kebenaran? Takabur kerap disalahpahami hanya sebagai sikap tinggi hati karena harta, jabatan, atau status sosial. Padahal, jika ditelisik lebih dalam, bentuk takabur yang paling berbahaya justru adalah takabur batin, kesombongan yang tersembunyi di relung hati. Ia halus, nyaris tak terasa, dan sering menjangkiti mereka yang merasa sudah berilmu, merasa lebih paham, atau merasa sedang berada di jalan spiritual. Takabur batin tampak nyata ketika seseorang menolak kebenaran, meskipun kebenaran itu sederhana, bahkan datang dari orang yang dianggap biasa atau lebih rendah darinya. Penolakan itu bukan karena kebenarannya keliru, melainkan karena ego merasa tersinggung, merasa direndahkan, atau merasa sedang digurui. Berbeda halnya jika penolakan terjadi karena ketidaktahuan. Dalam keadaan seperti itu, cara dan waktu penyampaian kebenaran menjadi sangat penting. Tidak jarang, kebenaran menjadi kabur, bahkan hilang daya terangnya, bukan karena isinya salah, tetapi karena disampaikan dengan nada merendahkan dan penuh kesombongan. Disinilah kita perlu bersikap bijaksana. Ada kaidah yang masyhur, lihatlah apa yang dikatakan, bukan siapa yang mengatakan. Untuk perkara-perkara yang sudah jelas dan terang kebenarannya, seperti adab, kebersihan, kejujuran, dan nilai-nilai dasar kemanusiaan, kita wajib menerimanya tanpa melihat siapa pembawanya. Menolak kebenaran yang sudah benderang hanya karena datang dari orang yang dianggap bukan siapa-siapa adalah tanda nyata takabur. Namun untuk perkara yang masih samar, rumit, dan memerlukan pendalaman yang serius, disitulah kehati-hatian dibutuhkan. Dalam kondisi tersebut, otoritas dan keahlian orang yang berbicara patut dipertimbangkan sebagai bentuk kebijaksanaan, bukan kesombongan. Sesungguhnya tidak ada kebenaran yang kecil. Setiap kebenaran adalah perkara besar dan merupakan tanda kehadiran Tuhan yang nyata. Yang seringkali mengecilkan kebenaran hanyalah ego manusia yang enggan tunduk dan menerima. Rasulullah SAW pernah mengingatkan bahwa takabur adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Maka setiap kali kita menolak kebenaran dengan alasan apapun, disitulah tanda bahwa ego masih berdiri tegak dan belum sepenuhnya luruh. Itu adalah bentuk keterpelesekan dari jalan lurus. Adab spiritual sejati adalah konsisten pada kebenaran dalam pikiran, ucapan, sikap, dan perilaku. Menghormati setiap kebenaran dan kebaikan, serta siapapun pelakunya. Rendah hati di hadapan Tuhan dan seluruh makhluk, tanpa memandang status sosial, suku bangsa, agama, atau simbol-simbol lahiriah. Menghormati, memuji, dan mensyukuri kebenaran adalah bentuk syukur kepada Tuhan. Sebaliknya, meremehkan, membantah, dan menolak kebenaran adalah awal keterjauhan darinya. Dalam keseharian, penolakan terhadap kebenaran seringkali justru terjadi di ruang yang paling dekat, keluarga. Seorang suami yang merasa lebih utama bisa tersulut egonya ketika diingatkan oleh istrinya. Seorang istri yang merasa lebih unggul secara finansial bisa menyepelekan kebenaran yang disampaikan suaminya. Bayangkan hal yang sederhana, seorang istri mengingatkan agar pakaian kotor diletakkan di tempat cucian. Bagi hati yang jernih, kebenaran itu akan diterima dengan lapang, bahkan disambut dengan terima kasih. Namun bagi hati yang masih menyimpan kesombongan, teguran kecil itu bisa terasa seperti serangan terhadap harga diri. Hal serupa terjadi pada tokoh, pendidik, atau orang yang merasa berilmu. Ketika diingatkan tentang disiplin kebersihan atau adab oleh orang awam, orang yang benar-benar berilmu akan menerima dengan lapang dada. Tetapi jika ia menolak karena merasa lebih tinggi, itu pertanda kesombongan masih hidup subur di dalam batinnya. Dalam musyawarah pun sering terjadi hal yang sama. Ketika seseorang yang dianggap tidak memiliki status berbicara dengan benar dan bijak, namun pendapatnya diabaikan hanya karena ia dianggap tidak selevel, disitulah takabur batin bekerja dengan sangat halus. Pada akhirnya, takabur bukan soal penampilan luar, melainkan soal sikap batin dalam menerima kebenaran. Ketidakmauan kita menerima teguran sederhana, saran baik, atau pengingat kecil dari siapapun adalah cermin bahwa masih ada berhala ego yang bercokol di dalam diri. Keselamatan spiritual hanya mungkin diraih ketika kita bersungguh-sungguh memadamkan api kesombongan dengan kerendahan hati. Menyadari, menerima, dan menghargai bahwa setiap kebenaran, setiap kebaikan, dan setiap pelakunya adalah tanda kehadiran Tuhan yang nyata. Semoga kita senantiasa berada dalam petunjuk dan pertolongannya, diselamatkan dari kesombongan yang tampak maupun yang tersembunyi. Semoga kita diberi kekuatan untuk rendah hati di hadapan Tuhan dan seluruh makhluk, mampu mengosongkan diri dari sifat-sifat tercela, serta menghiasi diri dengan akhlak yang luhur, akhlak hormat, cinta kasih, keadilan, kearifan, dan kebijaksanaan.
tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, agama, maupun simbol-simbol lahiriah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin.